Yuk kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dan bersuara. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Silakan duduk. Saya beri judul pada malam ini reformasi rohani. Yuk sama-sama katakan reformasi rohani. 1, 2, 3. Saudaraku, kalau saya bertanya kepada saudara, seandainya nih saudara dipanggil Tuhan pada malam ini, apakah saudara yakin masuk surga? Gak usah dijawab, jawab di hati aja. Seandainya saudara dipanggil Tuhan pada malam ini, layak gak saya masuk surga? Itu pertama. Pertanyaan kedua adalah, seandainya saudara meninggal pada malam ini, diperhadapkan oleh Allah di depan kita, dan Allah bertanya kepada saudara dan saya, pantas enggak saudara masuk ke dalam areaku? Itu pertanyaan yang saudara jawab di dalam hati aja. Saudaraku, di dalam pelajaran pada malam ini dia katakan berjaga-jagalah. Di dalam kehidupan kita kadangkala pengiringan kita kepada Tuhan seperti tradisi saja. Yang penting malam ini saya ibadah. Yang penting malam ini saya berkumpul. Kayaknya sepertinya biasa saja. Semua orang juga bisa melakukan dari ujung ke ujung. Tetapi pertanyaannya, seberapa besar engkau meletakkan Yesus di dalam hatimu? Seberapa dahsyat engkau memberikan tempat yang spesial di dalam hatimu? Saudaraku, inilah yang dikatakan reformasi rohanimu. Jangan berketat dengan rohani yang saudara miliki seolah-olah saudara sudah keren. Seolah-olah di dalam pengiringan saya saudara hitung-hitung dari Senin sampai Jumat saya kan ibadah. Itu menurut perhitungan saudara. Tetapi pada saat engkau diperhadapkan dengan Allah, Allah bertanya kepada dirimu, apa yang telah engkau buat bagiku? Engkau tidak berjaga-jaga. Engkau bentuknya fasib mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan, haleluya, amin. Tetapi di dalam firman Tuhan pada malam ini, bagaimana rohani yang di dalam hidupmu itu engkau harus reformasi. Yang tadinya tidak berkenan, yang tadinya tidak bagus, harus diletakkan di tempat yang bagus. Di tempat yang keren, yaitu di dalam hatimu. Katakan amin. Seorang filsuf dari Perancis, Nicolaus Cusanus, dia katakan Allah ada di dalamku dan aku ada di dalam dia. Seperti lingkaran yang tidak ada ujungnya. Seperti lingkaran yang tidak ada ujungnya, setiap titik dalam lingkaran itu adalah Allah di dalam dirimu. Katakan amin. Artinya pergerakan saudara itu sebenarnya tidak bebas. Setiap perkataanmu itu adalah firman. Katakan amin. Setiap tindakanmu adalah firman. Katakan amin. Setiap responmu adalah firman. Katakan amin. Artinya saudara mempunyai Yesus. Saudara pada malam ini bukan cari Yesus. Saya ulangi. Saudara pada malam ini tidak cari Yesus. Yesus sudah ada di dalam hatimu. Katakan amin. Pada saat engkau terus mencari Yesus, engkau capek. Padahal Yesus ada di dalam hidupmu. Dia harus engkau hidupkan.
Dia harus engkau aktifkan. Jangan buat dia tertidur, jangan membuat dia fasik, tetapi bangkitkan kuasa itu supaya engkau bisa melihat reformasi rohani dalam hidup. Mantap. Haleluya. Seorang filsuf Sokrates dia katakan, filsuf Yunani kuno dia katakan, tujuan hidupmu, kalau engkau tidak bisa menghidupkan hidupmu di dalam hidupmu, nol besar. Yang engkau lihat adalah dagingmu, yang engkau lihat adalah keperluan dagingmu, padahal di dalam dirimu ada tujuan hidup, yaitu Yesus. Mantap. Pada saat engkau tahu ada Yesus dalam hidupmu, pergerakanmu progresif. Pergerakanmu memberikan yang terbaik, yang tadinya tidak bagus, jadi bagus karena ada Yesus di dalam hidupmu. Dia menjadi penerang di setiap perjalananmu. Dia menjadi penerang di dalam perkataanmu. Dia menjadi pendengar, dia menjadi penerang di dalam telingamu. Dia menjadi penerang di dalam hatimu. Mantap. Amin. Amin. Itulah yang dinamakan anugerah. Malam ini saudara ada di tempat ini bukan karena saudara ingin berkumpul, tapi ada hati yang menerangi dirimu, ibadah. Ada hati yang mengoreksi dirimu, ibadah. Itu adalah anugerah. Kalau pada malam ini kita bisa bernyanyi, kalau malam ini kita bisa berkumpul, itu karena kita tahu ada anugerah Tuhan. Amin. Pertanyaannya, siapa saudara? Nothing. Kalau saudara tahu ini adalah anugerah, hidup saudara adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kalau ada anugerah Tuhan, setiap langkahmu pakai yang benar. Reformasilah rohanimu. Setiap perkataanmu adalah firman. Setiap tindakanmu adalah firman. Setiap perkataanmu adalah firman. Dan oleh sebab itu kalau orang seperti ini kemanapun dia berjaya. Karena dia tidak terpenjara dengan dagingnya. Dia terpenjara dengan rohani di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya ulangi. Pada saat saudara mengisi agendanya Tuhan. Saya ulangi. Pada saat saudara mengisi agendanya Tuhan, secara otomatis saudara lagi menggempur bentengnya iblis. Saya ulangi. Pada saat saudara mengisi agendanya Tuhan, secara otomatis saudara menghancurkan benteng iblis. Mantap. Pada saat engkau fokus kepada Allahmu yang besar, pada saat engkau mengerjakan tentang Allah yang besar, secara otomatis dagingmu dilawan, dagingmu dihancurkan. Yang muncul adalah anugerah Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita baca Roma 6 ayat 23b. Roma pasal 6 ayat 23b. Hidup adalah anugerah. Yuk kita baca keseluruhannya aja yuk. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Artinya dagingmu tidak ada tempat. Pertanyaannya, mana lebih besar? Rohani atau daging? Halo, saya bertanya kepada saudara, mana yang lebih besar? Daging atau rohani? Kok gak mau jawab? Hah? Oh yang benar. Yang besar mana? Daging. Daging yang lebih besar. Allah yang besar di dalam hidupmu, dia tidak bisa terkompromi dengan kemauan dagingmu. Dia tidak bisa tercemar dengan dagingmu karena dia adalah Sumambonum. Sumambonum itu besar, Sumambonum itu kuat, Sumambonum itu terang, Sumambonum tak terhingga. Sehingga tempat yang besar Sumambonum adalah anugerah. Kau taruh di dalam hatimu, tercemar dengan dagingmu. Bisa? Gak bisa. Sehingga hidupmu lebih besar daging.
Lebih besar keinginanmu karena engkau tidak tahu bahwa hidupmu adalah anugerah Tuhan. Mantap. Sumambonu ada di hatimu. Dia tidak bisa tertampung dengan kedagingan. Dia tertampung dengan rohani yang besar. Sehingga kalau menjadi pendeta, dia tidak pernah mikirin daging lagi. Maju. Karena yang besar adalah sumambonu. Seberapa besar engkau membesarkan tujuan hidup di dalam hidupmu? Saya nggak bisa jawab. Saudara seolah-olah datang ibadah, maunya diberkati. Saya juga mau. Saya ingin diberkati keuanganku. Saya juga mau. Semua orang juga mau. Tetapi seberapa besar engkau menaruhkan sumambonum di dalam hidupmu? Sehingga engkau tidak bisa mereformasi rohanimu. Yang muncul adalah kedagingan rohanimu. Yang muncul bukan Yesus. Yang muncul bukan Dia yang besar. Yang muncul adalah kemauan dagingmu. Betul atau betul? Betul. Kita harus bisa membuang yang tidak penting dalam hidup. Apa yang tidak penting? Waktumu lebih banyak nonton TV. Waktumu lebih banyak ngerumpi, itu gak penting. Itu membuat kita jadi bodoh. Sehingga engkau tidak menaruhkan anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Engkau tidak mereformasi tempat-tempat di dalam hidupmu. Engkau harus isi dengan rohani. Engkau harus isi dengan anugerah Tuhan. Supaya engkau bisa melihat untuk mereformasi rohani dalam hidupmu. Ih, mantap. Saya tuh kalau baca ayat kayaknya enak sekali. Dulu baca ayat lurus-lurus. Tapi setelah bergaul dengan Tuhan, ayat ini keren. Kalau saudara bisa menikmati firman Tuhan di dalam keseharianmu dan engkau bisa geleng-geleng kepala, berarti engkau sudah keren. Tapi kalau kau baca lurus-lurus saja, semua orang juga bisa. Bangsa Ibrani kalau membaca firman, ada katanya di dalam budaya timur disebut musalah. Dia akan menggoyang-goyangkan kepala menikmati firman Tuhan. Saudaraku, ini adalah buku kehidupanmu. Gak usah baca yang lain, baca Alkitabmu. Ambil Alkitabmu di rumah, baca dengan kenikmatan pribadimu. Supaya engkau bisa mereformasi rohanimu. Katakan, yuk, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Lihat di sini. Gak ada keren-kerennya kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Gak ada kerennya kita. Yuk, baca sama-sama yuk. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bersuara yuk. 1, 2, 3. Terus 9. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita, katakan amin. Katakan amin. Lihat saya. Ini mesbah saudara. Tugas saudara berdoa. Tugas saudara baca Alkitab. Tugas saudara menghidupkan firman. Tugas saudara itu puasa. Engkau melakukan mesbah terus untuk merebes. Ternyata saudara keluar, meninggalkan tempat ini. Engkau mati menjadi iman yang kosong. Dia inginkan engkau terus ada di dalam mesbah ini. Supaya firman mengoreksi hatimu. Amin. Saudaraku, tidak ada yang bisa mengoreksi hatimu. Even suamimu engkau keras. Even istrimu engkau keras. Yang bisa melunakkan hatimu, yang bisa mengencerkan hatimu adalah firman. Karena ini adalah buku kehidupanmu. Saudara bangga tidak bisa melakukan apa-apa. Hatimu kaku, kedegilan dalam hidupmu.
Sehingga hatimu penuh dengan kapalan, sehingga engkau hatinya tidak pernah terkoreksi karena firman jauh daripada hidupmu. Hanya dua di dalam hidupmu: dekat dengan Tuhan, jauh dari iblis. Dekat dengan iblis, jauh daripada Tuhan. Saudara mau pilih mana? Kalau ingin dekat dengan Tuhan, bergaulah dengan mesbahnya Dia, supaya engkau dikritik terus, supaya engkau dikoreksi terus, supaya engkau tahu jalan kebenaran. Karena pikiranku adalah pikirannya Kristus. Katakan amin. Wow. Saya enggak bangga walaupun saudara jaga ayat apa enggak. Lihat aja. Mendingan saudara biasa-biasa aja tapi bergaulnya dengan Tuhan. Mantap. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan kelihatan dari mukanya tersenyum terus. Kalau mukanya cemberut, hatinya lagi pahit nih. Amin. Kayaknya bener tuh, gue lagi pahit. Apa sih? Mau ngalahin Tuhan? Gak ada. Saudaraku, ada namanya hukum peniruan. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara rasakan, itu akan mempengaruhi hidupmu. Contohnya, saudara senang nonton TikTok. Saya setiap pagi olahraga. Jalan pagi, ada seorang perempuan, dia lagi main HP. Hai guys, hari ini gue lagi olahraga nih. Dia taruh handphonenya di poyong, dia goyang-goyang. Padahal saya udah 1 keliling. Saya hitungin lagi, dia mampir lagi. Hai guys, gimana? Dia taruh lagi di pohon, dia joget-joget. Ini kapan olahraganya? Kadangkala perjalanan hidup kita seperti itu. Betul atau betul? Betul. Hidup saudara penuh mampir. Hidup saudara mampir sini. Tujuannya gak pernah ada, gak pernah tercapai karena saudara banyak mampir. Saudaraku, di dalam hidup saudara jangan banyak mampir. Katakan amin. Mampir ke mall, mampir nonton drakor, mampir ngerumpi. Kapan kita reformasi rohanimu? Amin. Yang ketawa kayaknya benar tuh. Saya senang kalau ada orang ketawa, berarti firmannya masuk nih. Daripada dia ngerti kagak, lapar iya. Haleluya. Reformasi rohani yang pertama adalah anugerah. Kalau saya sehat hari ini itu karena Tuhan. Saya bisa bernyanyi itu karena Tuhan. Apa tindakanmu? Nothing. Saudara ada di tempat ini karena ada Yesus koreksi hidupmu. Ayo ibadah. Ada koreksi dalam hidupmu untuk bernyanyi. Ada Yesus. Itulah bentuk moral dalam hidupmu. Orang yang senang dekat dengan Tuhan, dia hidupnya penuh dengan sukacita. Amin. Seorang kejiwaan, ahli jiwa, menaruh anaknya di kandang simpanse. Harapannya simpanse itu ikut kelakuan anaknya seperti manusia. Ditaruhlah anaknya. Ternyata terbalik, anaknya ikut simpanse. Akhirnya orang tuanya nggak bilang nggak benar. Pertanyaannya, saudara boleh ketawa, tapi saudara seperti itu. Selama engkau bergaul dengan dunia ini banyak, semakin engkau serupa dengan dia. Tapi pada saat engkau masuk ke dalam firman, serupa dengan Yesus. Amin. Amin. Lah gak pernah puasa mau baca firman. Tunjukkan puasamu. Tunjukkan. 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Pertama, baca Alkitab. Kedua, berdoa. Ketiga, puasa. Kalau ini kau saudara lakukan, engkau masuk dalam mesbahnya Tuhan. Sehingga engkau bisa melihat ayat-ayat ini penuh dengan kemenangan dalam hidup. Amin. Itu namanya reformasi rohani. Yang tadinya tidak kulakukan buat Allahku yang besar. Amin. Saudaraku, ada situasi batas dalam hidup saudara dan saya.
Situasi batas yang pertama adalah situasi batas khusus. Yang khusus ini laki dan perempuan. Susah dan hidup dan mati, nggak bisa terelakkan. Laki ya sama laki ya perempuan, mati hidup ya udah dua pilihan. Ada situasi umum. Penderitaan saudara dengan saya itu berbeda. Kapasitasnya berbeda. Ada yang kadarnya bisa dia tahan, ada kadarnya yang dia nggak bisa tahan. Tapi kalau saudara masuk ke dalam situasinya Allah, saudara akan bisa tahan. Karena yang muncul adalah anugerah Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saya takutnya gini nih. Saya selalu kalau khotbah saya takutnya gini. Jangan-jangan saudara ke gereja cuma mau cari supaya saudara diberkati. Itu bahaya banget. Bahaya, serius bahaya. Tapi pada saat engkau mereformasi, aku ibadah, hatiku terkoreksi karena Yesus yang menegur hidupku. Kalau engkau mengerjakan segala sesuatu tentang Yesus, berkatnya mengikuti. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Artinya begini, pada saat engkau mengerjakan mesbah rohani, apa doamu kecil, apa jeritan hatimu kecil, karena engkau mengerjakan yang besar bagi Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen jangan doanya banyak list minta. Itu belum keren. Tapi doalah untuk memuliakan. Doa saya setiap pagi, Tuhan bawa saya masuk ke dalam pikiranmu. Pakai saya untuk mengabarkan Injil. Pakai saya lebih besar lagi dengan kuasa-Mu yang besar. Supaya orang lain melihat bahwa di dalam Yesus banyak dengan kemenangan. Amin. Mulai sekarang list doanya dikurangi ya. Jangan minta-minta ya. Betul? Betul. Kayaknya ini belum, masih susah. Minta terus kau hidup. Kapan kau memberi? Yuk, yang kedua. Yang kedua yaitu saudara, manusia. Yuk sama-sama katakan manusia. Ayo, yuk Roma 3 ayat 23 sama yang tadi. Roma 3, yuk. Roma 3 ayat yang ke-23 kita baca sama-sama yuk. Sebab saudara mau keren? Saudara harus bisa mengakui aku banyak kekurangan. Harus mengakui saya banyak kesalahan. Pada saat engkau realize dirimu banyak kekurangan, secara otomatis engkau menggantungkan hidupmu kepada Yesus yang besar. Amin. Pada saat engkau namanya hukum pertukaran. Pada saat engkau taruh ketakutanmu ke dalam Yesus, engkau taruh kekhawatiranmu di dalam Yesus, engkau taruh segala ketakutanmu di dalam Yesus, secara otomatis engkau mendapat dukungan kekuatan bersama Roh Kudus yang kuat. Dan oleh sebab itu pada saat engkau pintar membaca dirimu takut, berarti engkau membutuhkan Yesus. Itulah manusia. Saudara tidak bisa apapun yang kau lakukan, mau olahraga apapun, mau makan apapun, mau minum vitamin apapun, suatu saat tujuannya adalah mati. Tapi pada saat engkau memberikan kesempatan di dalam hidupmu, aku masih hidup, engkau masih bernapas, engkau bisa bersuara, engkau bisa mendengar, engkau bisa meraba, tampilkan Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Enggak keren-keren kok. Tapi kalau dekat Tuhan, saudara keren. Amin. Ada badai apapun tetap teguh. Ada pencobaan apapun tidak ngobrol ke orang lain. Buat hoax, ngerumpi, gak perlu. Diam saja. Pada saat engkau diam, Allah berperkara dalam hidup. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk. Kita buka yuk Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama yuk. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudaraku,
saudara kadang-kadang melihat orang dengan kesalahan dia katakan dosa. Saya juga tahu lah, mencuri dosa, berantem dosa, membunuh dosa, saya juga tahu. Tapi ada yang tersembunyi dalam hidupmu. Engkau tidak pernah baca firman, dosa lo. Dosa. Hidupmu ngawur. Bangun tidur, gak pernah singgah tentang renungan firman Tuhan. Kelihatannya saudara tidak melakukan kejahatan, iya betul. Tapi setelah itu ada yang tersembunyi di dalam hidupmu. Engkau tidak pernah berdoa. Engkau tidak pernah baca Bible. Engkau tidak pernah membesarkan nama dia. Dosa. Dosa. Jadi haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, siapa yang sehari ini tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Tuh kan setelah saya tanya memang gak ada yang pasti ada yang buat dosa. Taruhlah satu hari kita buat 3 kesalahan dosa. Sehari 3 kali. Kali sebulan 30 hari berapa? 90. Kali umurmu, pertanyaannya banyak amat dosa gue. Bisa dihilangkan? Gak bisa. Yang bisa dihilangkan hanya anugerah Tuhan. Amin. Dan oleh sebab itu, kalau kita dimenangkan oleh darah Yesus, kita harus bersyukur. Katakan amin. Saudaraku, saudara hidupnya akan kaku kok. Ada namanya hukum pagar. Hukum pagar itu tertanam dari kecil. SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Ini kaku nih. Orang ini kaku. Perasaan dia lebih pintar. Firman Tuhan susah banget mau tembus. Kadangkala kita seperti itu. Halo, lihat saya yuk. Lihat saya yuk. Haleluya. Karena kalau saudara glance sedikit, glance itu mengalihkan perhatian, saya terganggu. Benar. Kalau firman Tuhan saudara lihat ketawa dan saya senang, saya tambah senang. Karena firman Tuhan seperti Petrus yang tadinya dia menerima mujizat, karena glance, karena mengalihkan perhatiannya dia masuk ke dalam laut Galilea, ke dalam danau Galilea. Saudaraku, di dalam hidup ini saudara mempunyai kedegilan dosamu. Susah banget untuk firman Tuhan masuk. Seolah-olah saudara pintar. Beribu firman telah dimasuk dan saudara telah dengar. Beribu firman saudara resapi, tetapi saudara tidak berubah. Sama juga bohong. Itu belum mengalami reformasi rohani dalam hidup. Wow. Saya pun belajar. Sekarang setiap bulan saya harus puasa 3 hari. Setiap hari saya harus baca firman. Setiap hari saya harus berdoa. Setiap hari aku harus kikiskan dagingku. Yang tadinya bergaul, yang orang-orang ini gak bagus, hilangkan. Bagaimana saudara bisa masuk ke dalam mesbahnya Tuhan, tetapi engkau toleransi terus dengan dunia ini? Gak bisa. Mau berkat Tuhan, mau puji Tuhan, mau diberkati, angkat tangan. Tapi kehidupan di dalam mesbah gak pernah dikerjakan. Sama juga bohong. Jadi kalau doa saudara tidak pernah terjawab, koreksi dirimu. Jangan selalu mengkoreksi Tuhan. Karena hati di dalam hidupmu adalah hukum pagar yang gak bisa terporak-porandakan, yang tidak bisa dicabut, yang tidak bisa digoyahkan. Karena saudara kedegilan hatimu. Wow. Firman Tuhan dilepaskan saudara cuek. Firman Tuhan dilepaskan saudara tidak katakan amin. Firman Tuhan dilepaskan tidak bicara haleluya. Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Pada saat engkau memberikan tempat yang besar di dalam hatimu, dia akan masuk di dalam hatimu.
Amin. Amin. Kayaknya saudara sama saya marah nih. Seorang filsuf Afrika Utara, Santo Agustinus. Allah menggambarkan lubang di hatimu. Lubang ini harus diisi dengan engkau yang hidup dan Allah yang hidup. Pada saat engkau berbicara tentang Allah yang hidup, rohnya tidak hidup, dia akan mati. Tetapi pada saat engkau berbicara tentang Allah yang hidup, hatimu hidup, hatimu bisa menangis karena yang masuk adalah Roh Kudus. Koreksi dirimu. Jangan sampai kita bertahun-tahun dengar firman, tapi tetap jahat. Tetap hatinya hitam. Tetap ada dendam. Engkau tidak pernah merasakan reformasi rohani. Wow. Saya pun belajar lah. Enggak lah. Yang tadinya dunia enggak lah. Gua enggak mau toleransi lagi. Enggak mau. Enggak mau. Saya mau benar. Saya mau kudus dengan Tuhan. Dan hari-hariku bergaul dengan Alkitab. Pertanyaannya, seberapa hari-harimu kau isi baca Alkitab? Saya nggak bisa jawab. Tapi pertanyaannya, mau disehat, mau diberkati, angkat tangan. Nggak adil. Tapi Tuhan kan nggak sejahat itu. Dia tetap memperhatikan orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Yuk, Yakobus 2 ayat yang ke-20. Yuk, Yakobus 2 ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai manusia bebal. Itulah saudara dan saya. Kadangkala firman gampang kok. Firman terkoreksi dalam hidupmu. Kalau hatimu lunak. Betul atau betul? Betul. Tapi kalau hatimu keras, dia tidak pernah masuk dalam hidupmu. Enggak lah. Ibadah itu ibadah yang mengandung berkat. Katakan amin. Mau saudara mau datangkan Reinhard Bonke ke, Gideon Simanjuntak ke, Gilbert Lumaendong ke, atau Fafadil ke, atau saya. Kalau hatimu degil-degil, gak pernah terkoreksi, perasaan saya yang benar. Memang betul menurut lo, tapi menurut Tuhan berbeda. Amin. Mau dibentuk sama Tuhan? Mau dibentuk sama Tuhan? Yuk mulai sekarang baca Alkitab yuk. Saya pasti khotbahnya ketemu juga, saya suruh saudara baca Alkitab. Gak ada yang lain. Mau pintar gak pernah baca sama juga bohong. Mau pintar, baca buku kehidupanmu, yaitu Alkitabmu. Amin. Alkitab ini buku yang hidup. Pada saat engkau rela membacanya, baru engkau bisa geleng-geleng kepala. Ini gua nih, ini gua nih, gua ditegur nih, gua ditegur. Tapi kan ada jalan keluar karena buku kehidupan. Amin. Yuk Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-48. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ayat 48. Bukan 46, 48. Yuk 1, 2, 3. Lihat saya. Dia yang besar. Dia yang hebat. Dia yang gagah. Sumambonu. Masukkan di dalam hatimu. Engkau bisa mengejar kesempurnaan bersama dia. Susah banget. Sehingga kalau engkau punya ide, saya ke gereja mencari Tuhan, gak bakalan bisa. Tetapi pada saat engkau datang ke gereja, karena tersentuh hatimu, karena ada Tuhan, baru bisa saudara sampai. Ada Tuhan yang mengoreksi hidupku untuk ibadah. Ada Tuhan yang mengoreksi hidupku untuk berdoa. Ada Tuhan yang mengoreksi hidupku untuk baca Bible. Baru engkau bisa tahu ada Yesus dalam hidupmu. Immanuel kan dia katakan, mau cari Tuhan,
Mau Tuhan ada di dalam hidupmu, jangan cari kemana-mana, cari di dalam hatimu. Itu Immanuel kan dia katakan. Jangan cari kemana-mana yang sumber kehidupanmu, cari di dalam hatimu supaya engkau terkoreksi terus, terkoreksi terus, terkoreksi terus. Pada saat engkau terkoreksi, engkau tahu ada buku kehidupan, yaitu Alkitabmu. Ih, mantap. Yuk, Yohanes 8 ayat yang ke-37. Yohanes 8 ayat yang ke-37. Yuk kita sama-sama yuk baca Yohanes 8 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Ayo jujur. Yang bunuh Tuhan Yesus, bukan orang lain, saudara dan saya. Ada terang, tempatnya tergeser terus dengan dagingmu, seolah-olah hidupmu sibuk. Semakin sibuk, kelihatannya makin keren. Tapi waktu kesibukanmu diambil sehingga engkau lupa berdoa. Betul atau betul? Betul. Seolah-olah saudara sibuk dengan pergaulan yang harusnya ada waktu sela untuk baca Bible, lupa. Seolah-olah saudara keren. Nothing. Dia harus ditempatkan di dalam hatimu supaya jangan dia terbunuh. Rohanimu jangan sampai terbunuh sehingga engkau tidur terus. Tetapi bangkitkan reformasi rohani supaya hidupmu berglori, supaya hidupmu penuh antusias untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Pada saat engkau dekat dengan Tuhan, pekerjaan rohani yang kau kerjakan gak berat lagi. Tapi enteng, yang muncul adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, saudara bikin kue. Ya, bikin kue, taruhlah kita mau bikin kue bolu. Telur 20 dimasukkan. Salah satu telur busuk. Tapi saudara masukin aja. Yang makan kan bukan saya, Pak Fadil. Pak Fadil nih ada kue. Pak Fadil mah tenang-tenang. Puji Tuhan, haleluya. Tapi kan saudara udah tahu. Layak gak saudara kasih kepada Pak Fadil? Demikian pun dengan dosamu. Seberapapun pekerjaan engkau mengejar kekudusan, ada satu yang salah, sebenarnya saudara tidak layak. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang melayakkan saudara, supaya saudara keren. Amin. Oleh sebab itu jangan belagu. Jangan belagu. Tampilkan Yesus dalam hidupmu. Wow, keren banget ya. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk, buang yuk hidup yang gak perlu-perlu. Saya sekarang agak aneh lagi nih. Saya sudah tidak nonton film di bioskop, Netflix juga lewat. Acara yang saya masih nonton adalah arisan. Itu aja, arisan dengan lapor Pak. Habis selesai itu saya tidur. Yang lain lewat. Yang lain lewat. Yang lain lewat. Saya mau bergaul dengan Tuhan. Amin. Bergaul dengan Tuhan kelihatannya gampang, enggak, susah. Puasa 3 hari bisa enggak lo? Laper. Baca Alkitab yang kecil gini capek. Berdoa lututnya capek. Tapi itulah kewajibanmu supaya engkau mereformasi rohani. Amin. Lihat saya. Ada seorang pemain biola profesional namanya Chris Haddock. Chris Haddock ini berjalanlah di toko etalase. Dia lihat biola dipajang di pojok sana. Dia datang ke toko, saya mau beli biola ini. Berapa? 10 juta. Boleh. Tapi Chris Haddock bawanya 8 juta. Ya udah, besok saya balik lagi ya. Ya udah. Besoknya dia balik lagi, dia ambil duit 2 juta jadi 10 juta. Dia ke toko yang sama. Setelah lihat, loh kok biolanya udah gak ada. Siapa yang beli? Kolektor. Di mana alamatnya?
karena Chris Hedok terpesona dengan biola ini. Dikasih alamatnya, dia pergi, dia cari yang beli biola itu. Setelah ketemu, kok yang beli biola? Iya. Boleh nggak saya beli 20 juta? Saya nggak jual, saya kolektor. Waduh, Chris Hedok sedih. Ya udah, boleh saya lihat biolanya? Boleh. Dia bersihkan, dia stem. Boleh nggak saya main? Oh boleh. Si kolektornya duduk diam mendengarkan Chris Hedok memain biola. Karena dia memang pemain biola profesional, sehingga terkesimalah si kolektor ini mendengar Chris Hedok main biola. Setelah selesai, Chris Hedok selesai memainkan biola, disuruh main lagi. Sudah cukup kan saya sudah mainkan. Si kolektor ini terkesima lihat permainan Chris Hedok, sehingga si kolektor ini, gini deh Pak Chris, kan engkau pemain biola profesional, mulai sekarang saya memberikan ini biola ini kepadamu. Tapi titip pesan saya, setiap konser keliling dunia pakailah biola ini untuk memainkan musik yang engkau profesional itu. Apa arti kehidupan? Biola adalah anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya. Mainkan itu yang cakep, yaitu Yesus dalam hidupmu. Supaya engkau bisa melihat orang lain ada Yesus. Sehingga orang lain menilai engkau cakap memainkan karakter Yesus dalam hidup. Kita diberikan anugerah Tuhan supaya engkau bisa mereformasi rohani. Apa mesbam? Tampilkan itu. Sekecil apapun. Atomic Habit, buku yang saya baca. Sekecil apapun yang engkau kerjakan. Saya ulang. Sekecil apapun yang engkau kerjakan, kalau engkau kerjakan dengan konsisten, hasilnya besar. Artinya apa? Baca firman, puasa, berdoa. Pada saat engkau keluar dari mesbah ini, engkau bisa memainkan biola yang indah, yaitu Yesus dalam hidupmu. Amin. Dalam hidupmu ada Yesus. Tampilkan supaya engkau bisa mereformasi rohani. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita. Pelayan musik.